false belief, di mana kepercayaan-kepercayaan yang salah seringkali menghinggapi diri kita. Entah itu berasal dari orang lain yang gembosi kita saat kita sedang belajar, kamu nggak bakalan bisa. Saat kita sedang belajar ada yang bilang, kamu nggak mungkin berhasil, dan seterusnya. Saat kita mengusahakan sesuatu ada yang bilang, kamu nggak akan sukses melakoni itu. Hal itu seringkali membuat kita menjadi lemah, membuat kita gampang jatuh. Dan terkadang yang mengatakan itu bisa jadi juga bukan orang lain, tapi pikiran kita sendiri. Di mana kita seringkali terkadang mengecilkan diri kita sendiri. Seringkali kita menganggap remeh diri kita sendiri, bahwa kita tidak pernah mampu, bahwa kita tidak pernah bisa, dan faktanya akhirnya ya memang kita nggak pernah bisa jika terus mempertahankan false belief seperti itu. Sehingga mau nggak mau kita harus segera mengganti false belief itu dengan true belief, dengan kepercayaan yang benar, dengan kepercayaan yang baik, dengan kepercayaan yang itu menjadi betul-betul menjadi harapan kita. Misalkan kita gagal, ya sudah, gagal saat gagal, tapi setelah itu kita ganti bahwa memang saya ini layak berhasil, saya layak untuk sukses, dan seterusnya. Pertahanan semacam ini perlu kita miliki setiap saat, karena hal-hal negatif yang datang dari luar maupun hal-hal negatif dari pikiran kita sendiri seringkali menghinggap dan merasuk tanpa kita sadari. Dan ini kalau secara lebih jauh sama saja seperti kanker yang perlahan-lahan menggerogoti diri kita, yang lama-lama membuat diri kita menjadi lemah, menjadi sakit. Sehingga untuk proses belajar maupun proses berusaha itu layaknya memang harus kita ganti dengan kepercayaan yang membangkitkan. Itu tidak beda jauh dengan iman, bagaimana kita memiliki iman-iman di dalam diri kita. Iman kita ini sudah benar atau tidak, sudah benar atau belum. Iman kita terhadap diri kita sendiri yang dengan kemampuan kita, dengan posisi kita saat ini. Karena iman ini menjangkau masa yang akan datang, di mana yang akan datang memang kita tidak tahu, tapi dari iman kita bisa mencetak masa depan kita dari iman itu tadi. Karena pada akhirnya yang kita imani ini akan menjadi wujud dari kenyataan yang muncul di kemudian hari. Keimanan-keimanan yang ada di dalam diri kita akan lebih baik senantiasa kita screening apakah ada false belief-nya, apakah ada keimanan-keimanan yang merusak, keimanan-keimanan yang tidak perlu, keimanan-keimanan yang menggerogoti diri kita menjadi lemah, dan seterusnya. Lalu setelah kita tahu, kita ganti dengan kepercayaan-kepercayaan yang membangkitkan. Oh, saya memang layak untuk berhasil. Oh, saya memang layak untuk bisa melakukan entah wujud keterampilan, entah wujud skill apapun. Karena dari belief yang benar ini akan menjadi akar yang kuat nantinya untuk bisa menjadi pertumbuhan-pertumbuhan yang lebih jauh. Karena berkembangnya diri kita diakari oleh keimanan tersebut. Tanpa keimanan yang kuat, tanpa keimanan yang kokoh, kita pun juga akan mudah roboh. Sehingga terhadap keimanan apa yang mau kita imani, dalam wujud keimanan seperti apa, ini harus betul-betul kita sadari betul dalam proses menanamkannya dalam diri kita sendiri. Bahkan yang melemahkan, yang paling tidak gampang kita antisipasi justru saat pikiran kita sendiri yang mulai meragukan kemampuan diri sendiri, yang mulai menganggap remeh diri sendiri, yang mulai memandang sebelah mata diri sendiri, yang tidak menghargai diri sendiri. Nah, ini perlu kita ganti total, perlu kita bersihkan di dalam zona iman kita, bahwa di dalam zona iman kita hanya boleh tumbuh iman-iman yang baik, hanya boleh tumbuh iman-iman yang membangkitkan. Karena ini menjadi energi diri kita juga nantinya. Karena tak lain, iman itu juga cahaya yang akhirnya mencahayai diri kita dari dalam, sehingga petunjuk, sehingga hidayah, sehingga ide-ide kreatif, kita lebih mudah untuk terinspirasi hal tersebut. Saat iman kita sudah cerah, saat iman kita sudah bisa menerangi perjalanan diri kita sendiri dalam proses berkehidupan, maka saat seperti itu true belief, keimanan yang benar sudah berjalan dan bekerja di dalam diri kita, yang akhirnya diri kita sendiri juga yang akan menikmatinya. Berjalan nyaman, berproses nyaman, belajar nyaman, bekerja nyaman, berbisnis nyaman. Karena tanpa adanya keimanan yang benar di dalam diri kita, maka semua itu tidak akan bisa kita nikmati.
Dan pada akhirnya nanti iman kita juga akan menjadi hal yang kita panen juga dalam kehidupan kita. Apakah akan indah ataukah akan menjadi musibah bagi diri kita.